Halo adik-adik semua, selamat petang. Kita bertemu lagi pada minggu ini dalam sel kanak-kanak online kita. Abang harap adik-adik semua dalam keadaan sehat saja dimanapun kamu berada. Dan kita bersyukur untuk kesempatan ini karena kita dapat mengikuti lagi kebaktian kita dapat memuji Tuhan. Pada minggu ini, pada petang ini kita akan bermain dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan abang percaya adalah suatu kerinduan bagi kita untuk kita datang, kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama setiap hari Ahad. Dan abang juga percaya melalui sel kanak-kanak kita semua akan diberkati dan kita akan bertumbuh bukan saja secara rohani, tetapi juga secara kita punya intelektual. Karena dalam belajar firman Tuhan kita juga mengenal sesuatu yang baru. Baiklah, nah pada petang ini kita akan masuk lagi dalam pelajaran yang baru, di mana pada petang ini kita akan diajarkan oleh Kak Junita. Tetapi saat ini kita mau bermain dahulu. Dan pada petang ini permainan kita akan dibawakan oleh Kak Filiani. Mari kita bermain bersama-sama. Jom! Halo adik-adik, sekarang tiba masanya untuk kita main satu icebreaker yang sangat simple, yaitu teka siapa nama anaknya. Jadi kakak akan kasih tahu nama mamanya atau nama bapaknya. Dan kakak harap adik-adik dapat teka siapa nama anaknya. Oke, kita pergi ke nama yang pertama. Ya, nama pertama adalah Isai. Isai, dia ada seorang anak lelaki yang pernah menjadi raja orang Israel, yang pernah menggantikan Raja Saul. Siapakah nama anaknya? Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Nama anak Isai ialah Raja Daud. Oke, sekarang kita pergi ke nama yang kedua. Oke, nama yang kedua adalah Abraham. Abraham, dia mempunyai anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Siapakah nama anak Abraham itu? Dari kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah nama anak Abraham? Nama anak Abraham ialah Ishak. Oke, sekarang kita pergi ke nama yang ketiga. Nama yang ketiga ini adalah seorang wanita. Wanita ini bernama Elizabeth. Elizabeth, dia ada anak. Anaknya huruf depannya adalah Y. Huruf depannya adalah Y. Siapakah nama anak Elizabeth itu? Dari kiraan 1, 2, 3, 4, 5. Anak Elizabeth ialah Yohanes. Oke, kita pergi ke nama yang keempat pula. Oke, nama keempat ini semua orang kenal, yaitu Adam. Adam, dia ada anak. Huruf depannya adalah K sama H. K sama H. Siapakah nama anak Adam itu? Dari kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Anak Adam ialah Kain dan Habel. Oke, kita pergi ke nama yang terakhir. Nama yang terakhir. Nama yang terakhir ini adalah seorang wanita, yaitu Hana. Hana pernah berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Tuhan mendengarkan doa Hana dan melihat tangisan Hana. Siapakah nama anak si Hana itu? Huruf depannya S. Siapakah nama anak Hana itu? Dari kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Ya betul, anak Hana ialah Samuel. Oke lah adik-adik, sampai di sini saja icebreaker kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat petang adik-adik, sekarangnya waktunya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Oh yes, 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 haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kami akan memulakan sel online kami Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang berasal Tuhan untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan Engkau melindungi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oh yes, 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 yes. Hai, Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bye. Hai, ayat hafalan Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bye. Halo, ayat hafalan Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bye. Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bye-bye. Hai, Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bye. Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bye. Hai, ayat hafalan Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bye-bye. Hai, ayat hafalan Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bye. Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Terima kasih. Bye. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di dalam sel kanak-kanak online pada petang hari ini. Dan pada petang hari ini kakak yang akan sampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Tapi sebelum kita mulakan firman kita pada petang hari ini, katakan kepada kawan di sebelah kiri dan kanan kamu, saya siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada petang hari ini kita akan belajar satu topik yang baru. Oke, tunjuk kepada kawan di sebelah kanan kamu satu topik yang baru, yaitu ketuklah. Nah, kakak mau kamu bayangkan kamu berada di satu tempat dan yang ada di situ adalah pintu dan kamu mengetuk pintu itu. Nah,
Melalui gambaran itu kita belajar bahwa apabila kita berdoa itu adalah sama seperti kita mengetuk pintu Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 ada mengatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ini, ketuklah itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Apabila kita berdoa sama seperti mengetuk pintu Tuhan. Dan melalui doa kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan rindu mendengar suara kita. Tuhan rindu mendengar kita berdoa kepada Dia. Adik-adik, bukan orang tua sahaja yang berdoa kepada Tuhan. Kita juga perlu berdoa kepada Tuhan, karena kita juga walaupun kita masih muda, kita adalah orang percaya dan harus berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan senang apabila adik-adik berdoa kepada Tuhan. Apabila kita berdoa, kita bukan saja berdoa untuk contohnya semua barang mainan. Bukan itu saja yang kita berdoa. Tetapi kita berdoa juga untuk keperluan orang lain. Contohnya kalau ada kawan kamu sakit, kamu berdoa untuk dia. Kalau ada kawan-kawan kamu yang belum mengenal Tuhan, kamu berdoa untuk dia. Dan melalui doa yang tidak mementingkan diri sendiri, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Oke, katakan kepada kiri dan kanan kamu, saya mau menjadi seorang pendoa. Dan di dalam hidup adik-adik, siapa di sini yang sentiasa berdoa kepada Tuhan? Saya percaya ada yang tidak selalu berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan pada petang hari ini mengajar kepada kita bahwa kita tidak harus berputus asa di dalam berdoa kepada Tuhan. Setiap hari kita harus berdoa kepada Tuhan. Saat kamu pergi sekolah pun, saat kamu melakukan perkara-perkara di rumah, saat kamu belajar pun, kamu boleh berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat senang apabila kita berdoa tanpa berputus asa kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita dan kita harus mengasihi Tuhan dengan berdoa kepada Dia. Sampai sini saja firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk berdoa tanpa berputus asa. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, agar Engkau menjadikan kami pendoa yang selalu mengungkapkan segala apapun yang kami mahu Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan pada petang hari ini, urapi kami supaya kami menjadi pemenang Tuhan di dalam kehidupan kami melalui doa kami. Karena kami percaya bahwa doa kami sangat penting dan doa kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat petang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Oh yes, 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 yes. Bye-bye. Ayat hafalan kita pada petang hari ini diambil dalam Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baiklah adik-adik, nah tadi kita belajar bahwa kita harus mengetuk. Mengetuk berarti bahwa kita harus sentiasa berdoa. Seperti juga kalau kita ingin masuk ke dalam rumah orang, kita mau ketuk. Kalau kita mau masuk ke rumah orang, kita harus ketuk pintu dulu, oke? Supaya nanti orang itu akan membuka pintu kepada kita supaya kita dapat masuk. Nah doa juga demikian, kita harus sentiasa mengetuk. Ini seperti kita ketuk pintu hati Tuhan supaya Tuhan juga akan mendengarkan doa kita. Sebab dalam doa kita, apabila kita mengetuk pintu hati Tuhan, itu juga akan menyentuh hati Tuhan sehingga Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Jadi jangan pernah putus asa untuk kita berdoa. Karena dengan doa juga, untuk pengetahuan adik-adik semua, doa juga adalah satu cara untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, di rumah,
kalau kita ingin dekat dengan ibu bapak kita, kita akan selalu berkomunikasi dengan mereka. Demikian juga dengan Tuhan. Untuk kita mengenal siapa Tuhan, kita harus sentiasa berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi semakin kita berdoa, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Dan dalam masa yang sama juga, kita akan terus bertumbuh, kuat di dalam rohani kita akan kuat di dalam Tuhan, karakter kita akan bertumbuh melalui doa dan juga pengenalan akan firman Tuhan. Jadi abang harap pelajaran hari ini akan menguatkan kita, mengajar kita untuk tetap terus berdoa. Jadi katakan kepada kiri dan kanan adik-adik, kalau ada kawan-kawan kamu lah, katakan ketuklah. Oke, nah sekarang waktunya untuk kita mendengarkan pengumuman pada minggu ini. Nah, terlebih dahulu abang ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menghantar video ayat hafalan kamu. Nah, pada minggu ini hadiah mereka akan dapat. Jadi minggu hadapan nanti kita akan lihat kan gambar di mana mereka mendapatkan hadiah setelah mereka menghafal ayat hafalan mereka hantar video mereka. Setiap minggu ada yang rajin. Jadi kita akan perhatikan siapa yang rajin menghantar video ayat hafalannya, kita akan berikan hadiah. Nah, minggu depan adik-adik akan dapat melihatlah siapa yang akan mendapatkan hadiah. Dan dalam masa yang sama juga abang ingin dorong adik-adik. Oke, jangan hanya kita melihat orang yang sama saja. Adik-adik juga di rumah, kamu juga boleh melakukan hal yang sama. Kamu juga pasti dapat menghafal ayat hafalan setiap minggu. Kalau boleh lebih baik kalau kamu rekrut, kamu menghafal ayat hafalan dan serahkan kepada pemimpin sel kamu. Dan kita akan tayangkan setiap minggu dalam kebaktian sel kanak-kanak kita. Bahkan kamu juga boleh nampak di dalam laman Facebook SPC BM Kids ataupun Pusat Jangkauan APAS. Kita akan tayangkan di sana supaya adik-adik dapat melihat rakan-rakan kita yang menghafal ayat hafalan mereka. Jadi pastikan setiap minggu adik-adik hafal ayat hafalan kamu. Kalau kamu tidak mau rakam tidak apa-apa juga. Yang penting nanti dalam sel grup kamu boleh juga sebutkan ayat hafalan itu kepada pemimpin sel kamu supaya juga pemimpin sel kamu juga akan terdorong. Oke? Nah, yang kedua adalah jangan lupa juga untuk sentiasa mengikuti sel kanak-kanak kita. Pastikan kamu ikutlah sel kanak-kanak kelompok sel kamu masing-masing dimanapun dan hari apapun ya, dilakukan sama ada melalui WhatsApp kah, Zoom kah atau apapun caranya oleh pemimpin sel kamu. Pastikan kamu rajin-rajin mengikuti kelompok sel kamu. Oke, bukan hanya kebaktian sel kanak-kanak hari ini seperti petang ini, tapi juga kelompok sel dalam grup kamu masing-masing. Pastikan adik-adik rajin mengikuti supaya kita semua saling menguat, saling mendorong satu sama lain. Oke, adik-adik semua, pastikan semuanya jaga diri baik-baik. Minggu depan kita akan belajar lagi firman Tuhan, kita akan teruskan lagi siri pelajaran kita di mana kita boleh mengenal Injil ataupun firman Tuhan. Oke, adik semua, kita jumpa minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.